Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan kita. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengenal hidup beriman dan hidup menggereja Katolik itu adalah lewat kalender liturgi. Kalender liturgi atau penanggalan liturgi yang adalah warisan dari tradisi suci dan ajaran gereja yang kita gunakan sejak dahulu, sekarang, dan seterusnya. Yang mengajarkan kalender liturgi siapa? Kitab suci ada? Enggak ada. Maka itu adalah bagian dari tradisi dan ajaran gereja. Yang disebut dengan kalender liturgi itu adalah siklus perayaan iman dalam satu tahun liturgi gereja, di mana di dalamnya terdapat dinamika rangkaian masa demi masa dengan penekanan teologis, biblis, dan liturgi yang khas, berbeda dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Misalnya, daftar-daftar bacaan kitab suci harian yang dibaca, direnungkan. Setiap hari berbeda. Praktek-praktek tradisi iman yang dirayakan juga ada di sana. Atau penggunaan warna liturgi dari hari ke hari juga ada di sana. Hari ini warna hijau, artinya masa biasa. Nanti kalau tiba-tiba, loh kok pastor pakai warna merah? Berarti sedang memperingati para martir. Atau mungkin loh kok warna putih? Berarti sedang merayakan hari raya atau pesta. Semua ada di dalam kalender liturgi. Nah, penggunaan kalender atau penanggalan liturgi ini di mana-mana di seluruh dunia itu sama. Sekali lagi, baik di paroki Ciamis, stasi-stasi maupun di seluruh dunia, tidak ada yang berbeda. Hari ini bacaan yang kita dengarkan itu juga dibacakan di mana-mana. Tidak peduli tempatnya, parokinya, kotanya, atau negaranya. Tidak berdasarkan suka-suka pemimpin agamanya. Kalau ada yang berdasarkan suka-suka pemimpin agamanya, pasti bukan gereja Katolik, karena tidak sesuai dengan kalender liturgi. Tapi kalau ada gereja non-Katolik yang menggunakan kalender liturgi yang sama dengan perayaan yang persis sama dengan Katolik, ya sudah, nggak apa-apa, tidak perlu dikomentarin, kita doakan saja. Bisa jadi ini adalah langkah awal pertobatan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, kita mau sedikit mengenal penanggalan liturgi gereja. Penanggalan liturgi gereja itu terdiri dari dua lingkaran kehidupan Yesus dan masa biasa. Dua lingkaran kehidupan Yesus adalah lingkaran kelahiran dan lingkaran kebangkitan. Lalu ditambah masa biasa. Jadi seperti roda, kalender liturgi itu seperti lingkaran liturgi roda atau jam. Ada lingkaran kelahiran dari Advent, masa Natal. Kemudian diteruskan dengan masa biasa, lalu kemudian diteruskan dengan lingkaran kebangkitan. Prapaskah, masa Paskah. Lalu setelah lingkaran kebangkitan, masa biasa lagi, kemudian masuk lagi ke lingkaran kelahiran, Advent dan Natal. Maka setiap tahun yang kita rayakan ya hanya itu saja. Kalau kita rajin misa setiap hari, menggunakan bacaan liturgi setiap hari, maka satu kitab suci itu sudah kita baca. Bapak dan Ibu yang terkasih, pada kedua lingkaran masa liturgi tadi,
Kita memiliki sejumlah hari-hari yang dipakai untuk merenungkan misteri Kristus Sang Penebus. Di luar masa itu, ada perayaan-perayaan tokoh-tokoh santo dan santa, orang kudus, pujangga gereja, dan perayaan peristiwa-peristiwa iman tertentu. Mari kita lihat perjalanan hidup kita. Kalau kita memiliki hari yang spesial, pasti kita akan memperlakukannya berbeda. Misalkan anak kita ulang tahun, maka karena anak kita ulang tahun, perlakuan pada hari itu pasti berbeda. Kita menyiapkan kue, kado ulang tahun, kita memberikan undangan kepada teman-teman, kita memberikan perhatian dan tiup lilin. Karena apa? Karena hari ini berbeda, anak saya ulang tahun. Atau misalkan hari ini adalah 100 hari meninggalnya orang tua. Maka hari itu menjadi hari yang berbeda dari hari yang biasanya. Kita mengundang pastor untuk misa arwah, mengundang umat untuk turut mendoakan bersama, mempersiapkan liturgi, mempersiapkan meja altar di rumah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hari itu berbeda daripada hari yang lain. Nah, penanggalan liturgi itu serupa dengan keseharian kita itu. Ada tingkatan-tingkatan kemeriahan perayaan dalam kalender liturgi kita yang dirayakan oleh gereja, untuk menunjukkan bahwa memang ada tingkatan perbedaan antara hari yang satu dengan hari yang lain, perayaan yang satu dengan perayaan lain. Setidaknya ada 4 hierarki atau 4 tingkatan perayaan dalam hidup menggereja. Bisa diingat, dari yang paling tinggi adalah hari raya, yang kedua adalah pesta, yang ketiga adalah peringatan wajib, yang keempat adalah peringatan fakultatif. Hari raya, pesta, peringatan wajib, dan peringatan fakultatif. Jadi bisa kita bayangkan, orang Katolik itu pesta terus. Hari raya pesta, pesta, peringatan wajib, peringatan fakultatif. Nah, hari raya adalah tingkatan pertama yang paling tinggi dalam perayaan liturgi gereja Katolik. Hari raya biasanya diadakan untuk memperingati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, Maria, atau para rasul, di mana peristiwa-peristiwa tersebut itu merupakan peristiwa utama, sentral dalam sejarah keselamatan. Hari Minggu itu disamakan dengan hari raya. Maka sekarang ini nih, hari Minggu masuknya di level yang paling tinggi dan berbeda. Sehingga kita merayakan Ekaristi, bacaannya ada 2, ada Mazmur, ada kemuliaan, ada aku percaya, semuanya dirayakan. Setidaknya dalam 1 tahun ada 16 hari raya utama dalam kalender gereja. Hari raya, tingkat yang kedua adalah pesta. Pesta adalah sebutan untuk perayaan yang nilai liturginya di bawah hari raya, dipakai untuk memperingati orang-orang kudus yang utama. Orang kudus yang utama adalah siapa? Para rasul dan penginjil. Atau hari-hari yang khusus, pesta keluarga kudus dan sebagainya. Ada 25 kali pesta dalam 1 tahun. Contoh, 1 Oktober kemarin, pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. 28 Oktober nanti pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta. Level yang ketiga adalah peringatan wajib. Peringatan wajib ini adalah perayaan para kudus lainnya di luar para rasul tadi dan penginjil utama yang oleh gereja itu diperingati. Ada sekitar 65 peringatan wajib dalam 1 tahun. Contoh, 2 Oktober kemarin, peringatan wajib para malaikat pelindung. 17 Oktober nanti, peringatan wajib Santo Ignatius Loyola. Maka wajib. Level yang paling bawah yaitu peringatan fakultatif. Perayaan peringatan fakultatif ini adalah perayaan para kudus yang boleh tidak dirayakan bersama-sama oleh gereja. Contoh, 9 Oktober kemarin peringatan Santo Dionysius, tapi peringatan fakultatif.
21 Oktober nanti peringatan fakultatif Santa Ursula, di mana Santo dan Santa itu memiliki hari-hari tertentu yang sudah disiapkan oleh gereja untuk didedikasikan kepada mereka, tetapi fakultatif. Jadi apa? Pertama hari raya, kedua pesta, ketiga peringatan wajib, keempat fakultatif. Pinter. Nah, dari semua perayaan gereja tersebut, salah satu tokoh yang mendominasi di penanggalan kalender liturgi gereja adalah siapa? Maria. Maria, hanya Bunda Maria yang perayaannya dalam gereja Katolik itu paling banyak dalam 1 tahun. Bahkan kalau kita lihat, hampir di setiap bulan itu ada perayaan Bunda Maria. Jadi bukan cuma tanggal dan hari, bahkan bulan. 1 bulan dikasih buat Bunda Maria, bulan Mei. 1 bulan dikasih untuk Maria, bulan Oktober. Maka menarik, hanya Bunda Maria yang perayaannya paling banyak. Kita lihat di tingkat yang paling tinggi, hari raya. Hari raya yang didedikasikan untuk Bunda Maria. Ada hari raya Santa Perawan Maria Bunda Yesus 1 Januari. Hari raya kabar sukacita, Maria menerima kabar gembira 25 Maret. Ada hari raya Maria diangkat ke surga 15 Agustus. Ada hari raya Maria dikandung tanpa noda 8 Desember. Jadi di hari raya saja Maria punya 4. Mengerikan ya. Kita lihat berikutnya, pesta. Ada juga pesta untuk Bunda Maria. Ada pesta Maria mengunjungi Elizabeth 31 Mei. Ada pesta kelahiran Bunda Maria 8 September. Pesta pun juga ada. Kita lihat lagi peringatan maupun perayaan-perayaan lainnya. Di bulan Februari ada perayaan penampakan Maria di Lourdes. Peringatan 7 kedukaan Maria bulan Maret. Ada perayaan Maria Ratu Para Rasul bulan Mei. Perayaan Maria di Fatima 13 Mei. Perayaan Maria Penolong Umat Kristiani 24 Mei. Perayaan Santa Perawan Maria Tata Kebijaksanaan 8 Juni. Perayaan Hati Tersuci Santa Perawan Maria 28 Juni. Perayaan Santa Maria Bunda Rahmat Ilahi 23 Juli. Perayaan Bunda Maria Penolong Abadi 27 Juli, salah. Peringatan pemberkatan Basilika Santa Perawan Maria 5 Agustus dan terus sampai peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita September. Peringatan wajib Maria Ratu Rosari Oktober, 7 Oktober. Peringatan wajib Maria dipersembahkan kepada Allah November, dan seterusnya. Maka bisa kita bayangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan hati-hati, jangan main-main sama emak-emak, nanti kelar hidup lo. Ternyata dalam gereja juga sama. Hati-hati sama emak-emak satu ini, yaitu jangan main-main sama Bunda Maria. Karena kalau enggak bisa kelar hidup kita. Dalam 1 tahun isinya Bunda Maria semua. Setiap bulan hampir ada perayaan, hari raya, dan pesta Bunda Maria. Maka bisa kita bayangkan Yesus laki-laki, rasul-rasul laki-laki, santo banyak laki-laki. Tetapi yang ngeborong semuanya dalam perhatian dan dedikasi gereja dalam penanggalan liturgi hanya Maria. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, ini semua adalah posisi Maria dalam liturgi gereja yang sangat luar biasa. Itu baru liturgi. Ternyata dalam devosi juga sama. Tidak ada yang memiliki praktek iman dan gelar paling banyak selain Bunda Maria. Ingat ya, liturgi itu adalah perayaan resmi gereja yang terlihat kaku, baku, berlaku umum, dan mengikat. Liturgi, jadi nggak bisa diotak-atik. Liturginya begini ya begini. Devosi adalah sikap bakti, ekspresi iman, dan praktek kesalehan umat
yang berupaya untuk menyerahkan seluruh isi dirinya, tetapi lebih kepada perwujudan cinta kasih yang spontan dan lebih bebas, sehingga tidak terikat kaku seperti liturgi. Ingat ya, ada liturgi, ada devosi. Mengapa tidak kaku atau lebih bebas? Misalkan devosi kepada Bunda Maria, saya mau doa rosario. Ya, doa rosario di angkot juga bisa, sambil nyetir motor bisa, sambil di bis bisa, sambil di pesawat bisa, bebas. Rosario di mana saja sebagai ungkapan kesalehan dan praktek ekspresi iman. Jadi devosi itu lebih lunak, lebih spontan dan tidak mengikat. Mau visitasi atau adorasi ke gereja kapanpun terserah. Habis buka toko mau ke gereja silahkan. Devosi. Nah, setelah posisi Bunda Maria secara liturgikal, sekarang kita diajak untuk melihat gelar-gelar Maria secara devosional. Gelar Maria yang bersifat devosional adalah gelar-gelar yang bersifat puitis, alegori. Banyak dari gelar-gelar ini diambil dari kitab suci, tetapi juga ada sebagian yang berasal dari tradisi. Saya mau mengajak umat untuk membuka puji syukur. Ada puji syukur? Kita buka puji syukur halaman nomor 214. Wah, kita nggak cuma buka kitab suci ya. Puji syukur nomor 214. Nah, itu adalah litani Santa Perawan Maria. Gelar-gelar devosional itu bisa kita temukan pada litani ini, sebagian, bukan semuanya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sering rajin mendoakan litani ini, mungkin sudah tidak asing dengan gelar-gelar Maria di dalamnya. Kita buka di halaman yang keduanya, halaman 264. Nah, di situ ada tulisannya cermin kekudusan, tata kebijaksanaan, dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu atau beberapa gelar-gelar devosional Maria. Kita baca bersama-sama yuk dari cermin kekudusan sampai bintang timur. Nah, kita baca bersama-sama tentang gelar Maria. Pertama apa? Cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, pohon sukacita kami, bejana rohani, bejana yang patut dihormati, bejana kebaktian yang utama, bunga mawar yang gaib, benteng Daud, benteng Gading, rumah kencana, tabut perjanjian, pintu surga, bintang timur. Nah, ini yang sederhana, sebagian beberapa gelar-gelar devosional yang disematkan kepada Bunda Maria. Litani yang tadi kita bacakan sebagian kepada Santa Perawan Maria ini sudah digunakan sejak abad ke-13. Santo Petrus Canisius ini mempublikasikannya lagi dengan lebih lugas, guna untuk apa? Untuk menggairahkan praktek ekspresi devosi umat kepada Bunda Maria. Jadi Santo Petrus Canisius mempublikasikannya lagi, menggerakkan lagi semangat devosional kepada Bunda Maria. Alasannya apa? Karena beliau mau menanggapi reformasi Protestan yang menyerang devosi seperti ini. Jadi ketika reformasi, gerakan reformasi Protestantisme yang mana menyebarluaskan tentang pemahaman iman bahwa yang terpenting adalah kitab suci, sola scriptura, yang terpenting adalah iman, sola fide, dan yang penting adalah rahmat, sola gratia. Maka yang lain itu tidak penting. Gak perlu ada namanya devosi kepada Bunda Maria, gak perlu itu namanya ziarah ke Gua Maria, gak ada gunanya. Gak perlu itu namanya adorasi kepada sakramen Maha Kudus, tidak mempengaruhi keselamatan. Gak perlu itu namanya rosario, gak ada di kitab suci. Nah, serangan-serangan kepada praktek devosional itu sangat gencar pada masa-masa
reformasi gerakan Protestantisme. Maka Santo Petrus Canisius menghadirkan kembali litani Santa Perawan Maria yang tadi beserta dengan seluruh gelar-gelar Maria untuk kembali menggairahkan iman umat melalui praktek kesalehan devosional. Maka konteksnya sangat jelas. Ketika gerakan reformasi mau menghilangkan ini semua, Gereja Katolik mencoba mempertahankan dan menghadirkannya kembali. Yang tadinya dianggap tidak penting, tidak perlu, yang penting puji-pujian kepada Yesus itu sudah cukup, yang lain dibuang saja, dihadirkan oleh para bapak-bapak gereja. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, coba kalau kita lihat satu persatu. Sebagian besar gelar yang ada di dalam litani ini berhubungan dengan nubuat dan perlambang dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang peran Bunda Maria dalam misteri keselamatan. Beberapa diantaranya terfokus pada kesucian dan peran keibuannya, tetapi ada juga yang dari kitab Wahyu. Coba kita lihat cermin kekudusan misalkan, Speculum Justitiae. Nah, ini kita bisa melihat dari dasar Yeremia 23 ayat 6. Kita bisa buka Yeremia 23 ayat 6. Keadilan di sini itu dikaitkan dengan kekudusan. Sehingga disematkan kepada gelar Maria sebagai cermin keadilan. Karena apa? Karena tidak seorang pun dapat mencerminkan kasih dan penghormatan kepada Kristus dalam hidupnya selain Maria. Jadi hanya Marialah yang mencerminkan kasih dan penghormatan kepada Kristus dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Contoh yang berikutnya, tata kebijaksanaan. Tata kebijaksanaan memiliki landasan biblis dari Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Ketika digambarkan di situ, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lihat, yang membawa sang firman adalah Maria. Berikutnya misalkan pohon sukacita kami. Gelar pohon sukacita kami, kita bisa buka kitab Kejadian bab 1 sampai 24 tentang Hawa, Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena dia mengambil buah dari pohon yang dilarang untuk diambil. Ingat, Maria adalah Hawa baru. Ketika dalam kitab Kejadian digambarkan Hawa itu mengambil buah dari pohon yang terlarang, lalu akhirnya pergi keluar dari Firdaus. Maka gelar pohon sukacita kami disematkan kepada Maria karena apa? Karena Maria juga membawa buah sukacita yang memampukan orang yang mengambilnya, yaitu mengambil sang putranya, untuk kembali lagi ke taman Firdaus. Jadi buah dari pohon yang diambil Hawa membuat manusia jatuh dalam dosa, pergi keluar dari Firdaus. Bunda Maria menghadirkan buahnya, yaitu sang putranya, untuk diberikan kepada manusia. Kamu ambil nih putra saya, kamu akan menerima sukacita karena kamu akan kembali ke surga. Maka gelar pohon sukacita kami disematkan. Yang berikutnya misalkan benteng Daud. Apa ini Maria benteng Daud? Benteng Daud adalah benteng yang berdiri menyolok dan kokoh di puncak tertinggi pegunungan yang mengelilingi Yerusalem. Benteng yang demikian merupakan sarana pertahanan kota. Dengan benteng itu, peringatan akan dapat segera disampaikan apabila musuh datang menyerang dan menjadi sarana pertahanan. Kita buka kitab suci
jarang-jarang kita buka, kitab Kidung Agung bab 4 ayat 4. Kidung Agung, ketemu jarang-jarang nih ke arah sini nih. Di mana Kidung Agung? Dekat mana? Dekat Amsal ya, ketiga dari atas. Yes. Kita baca bersama-sama yuk. Kidung Agung bab 4 ayat 4. Nah, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Gelar benteng Daud disematkan kepada Bunda Maria, diperbandingkan dengan benteng Daud. Karena apa? Karena kesuciannya. Karena ia dikenal sebagai yang penuh rahmat, dan karena ia dikandung tanpa noda. Nah, dengan doa-doa dan teladannya, Maria menjadi bagian dari sarana pertahanan dari si jahat. Dengan semua rahmat yang dia miliki, Maria merupakan bagian dari sarana pertahanan bagi kita semua, dengan mana kerajaan Allah akan terus berdiri tegak, tidak terkalahkan, dan dosa senantiasa dikalahkan. Maka diberikan gelar benteng Daud. Berikutnya, habis benteng Daud, benteng apa? Benteng Gading misalkan. Maria disebut benteng Gading. Kita buka lagi Kidung Agung sebelahnya, bab 7 ayat 4. Kidung Agung kitabnya sangat puitis. Bab 7 ayat 4, mari kita baca bersama-sama. Lehermu bagaikan menara Gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Bat Rabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Ini seperti pujangga yang sedang menyanjung-nyanjung kekasihnya. Sayang, hidungmu seperti naon ya? Suamiku, perutmu seperti drum misalkan. Kekasihku, wangimu seperti wangi bunga-bungaan. Nah, seperti itu. Ini pujian dari sang pujangga kepada kekasihnya. Ditulis di situ bagaikan menara Gading, yang menggambarkan pengantin yang dikasihi, pasangan yang disayangi. Kedua ilustrasi tersebut mau menubuatkan hubungan erat romantis perkawinan antara Kristus dengan pengantinnya, yaitu gereja. Maka gambaran romantisme, gambaran kedekatan dan keintiman pujangga pada Kidung Agung ini mau menggambarkan nubuat tentang hubungan yang erat antara Kristus dengan gerejanya. Ingat, gereja adalah kita semua, persekutuan umat beriman Kristiani. Maka Maria disematkan gelar benteng Gading. Berikutnya, misalkan gelar tabut perjanjian. Gelar tabut perjanjian ini mengangkat peran keibuan Maria. Perlu diingat bahwa dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu adalah rumah bagi 10 perintah Allah. Tabut perjanjian adalah rumah bagi hukum Tuhan. Sementara bangsa Israel dalam pengembaraan menuju tanah terjanji, kita bisa dilihat ada gambaran tiang awan melambangkan kehadiran Allah turun dan menaungi kemah, tempat di mana tabut itu disimpan. Nah, gelar tabut perjanjian disematkan kepada Bunda Maria karena apa? Karena Maria menjadi rumah bagi Yesus dalam rahimnya. Maria menjadi tabut baru, dan Bunda Maria
sebagai yang membawanya, sebagai rumah tempat tabut perjanjian baru itu hadir dan dikenalkan kepada manusia. Maka diberikan gelar tabut perjanjian. Wah, ini banyak nih gelarnya. Kita lihat yang mirip-mirip sama kita. Bintang Timur. Nah, Maria Bintang Timur, Stella Matutina. Istilah ini bisa kita lihat dalam kitab suci. Kita buka kitab Wahyu. Nah, Wahyu ada di mana? Paling belakang. Harus ingat-ingat. Wahyu ada di mana? Paling belakang. Berarti kita buka kitab Wahyu bab 2 ayat 26 sampai 28. Wahyu bab 2 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, Maria ini melambangkan orang-orang Kristen yang berdiri sebagai pemenang, seperti dalam kitab Wahyu tadi. Mereka yang disebut pemenang adalah yang bertekun dalam iman dan beroleh bagian dalam kuasa mesianis Kristus, di mana Yesus menang atas kegelapan, dosa, dan maut. Maka gelar Maria Bintang Timur itu disematkan kepada Bunda Maria. Karena apa? Karena dia berdiri sebagai pemenang, mengatasi dosa, kesalahan, dan mengatasi maut dengan diangkat ke surga. Nah, ini menarik. Nama wisma kita di Pangandaran namanya Bintang Timur. Mungkin ini harus diruat. Nama kita berat sekali. Bintang Timur harus bisa menjadi lambang kemenangan. Tapi kenyataannya pernah didemo, dilarang misa di sana. Mungkin karena di Wisma Bintang Timur tidak ada devosi kepada Bunda Maria Bintang Timur di sana, jadi nggak cocok tempatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, di sini saya mau menyampaikan permenungan tentang gelar-gelar devosional Maria yang sebenarnya secara umum itu dianugerahkan kepada Bunda Maria sebagai ajakan, undangan, serta gestur Maria yang sebenarnya mau mengantarkan setiap orang untuk masuk kepada kedalaman hidupnya yang lebih dalam, karena di sana akan bertemu dengan Yesus putranya. Semakin mengenal Maria, maka kita semakin ketemu Yesus. Semakin kita menghormati dan mencintai Maria, ujungnya kita diantarkan kepada Yesus. Nah, olah rohani yang sama ditampilkan dengan sangat indah dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan pada Injil Matius tentang perumpamaan kerajaan surga. Diumpamakan raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Digambarkan di sana sang raja memanggil orang-orang yang sudah diundang untuk datang. Tetapi apa? Meskipun hidangan sudah tersedia, orang yang diundang tidak mau datang. Bahkan yang ngasih undangan itu dibunuh. Akhirnya undangan diberikan kepada orang-orang yang ada di persimpangan jalan untuk menikmati semua hidangan. Mungkin kisahnya sederhana, tapi kalau kita telisik lebih dalam sangat menarik. Kalau boleh saya sedikit mentafsirkan, mungkin ini seperti acara kawinan pada umumnya. Sang bapak modalin bikin acara, sang ibu bikin daftar undangan dan menyebarkannya. Bisa jadi sang raja dalam Injil tadi betul mengadakan perjamuan nikah anaknya, tapi pasti
ada ratunya nih yang bikin undangan dan nyebarin kemana-mana. Kalau undangan perjamuan nikah diumpamakan dengan kerajaan surga, maka seperti layaknya doa Ratu Surga yang selalu kita doakan selama masa Prapaskah. Ratu Surga, gelar yang disematkan kepada Bunda Maria. Maria sebagai Ratu Surga. Maka bersyukurlah kita karena Bunda Maria, Ratunya Surga, yang selama ini turut menyebarkan undangan perjamuan sukacita kepada kita semua, entah lewat sarana liturgi, sarana doa, maupun devosi kepadanya, sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Rosario ini. Itu menjadi undangan untuk kita semua untuk mari datang ke perjamuan sukacita di surga. Perjamuan di mana kita semua diundang, maka mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, saling memantaskan diri di hadapan Sang Bunda, karena kita tahu Dia mengundang kita, mengajak kita untuk bersama-sama menghantarkannya kepada Sang Putra. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.